Para Tirot Podcast bukan cuma suara, kali ini sebelumnya kita sudah melakukan protokol kesehatan. Yang pertama adalah kita sudah swab untuk semua kru dan juga host. Dan tentunya dengan menggunakan masker atau selama acara berlangsung kita berjarak. Dan tentunya jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Kami informasikan kepada seluruh netizen untuk hari ini di Parantirot Podcast bukan cuma suara, kita menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan swab terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Polda Banten untuk kali kesekian saya berkunjung lagi, saya jalan-jalan lagi dalam satu event, dalam satu acara yang memang spesial. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ini adalah awal tahun ya, untuk kali kesekian untuk saya berkunjung di salah satu tempat yang wajib untuk saya kunjungi. Tentunya di Polda Banten, di Parantirot Podcast bukan cuma suara. Nah, kalau dengar-dengar seperti ini pasti udah gak asing banget ya. Di satu tempat yang berbeda-beda, di suatu tempat yang memang wajib untuk saya kunjungi tadi, saya katakan bahwa tentunya di sini saya sudah bersama narasumber saya yang sudah lama sekali untuk saya ingin bercakap-cakap dengan beliau. Tapi tunggu dulu ya, ada hal yang perlu untuk saya jabarkan di sini. Ada satu materi yang memang nampaknya judul yang satu ini perlu diklarifikasi dan perlu untuk diinformasikan kepada seluruh masyarakat. Kita tahu bahwa tahun ini sesaat lagi dan beberapa waktu lagi Ramadan akan segera tiba. Yes, tahun ini Ramadan dan juga Lebaran bakal masih dalam suasana virtual. Bulan Ramadan sebentar lagi akan tiba, namun pandemi COVID-19 yang belum teratasi membuat sebagian warga berencana untuk masih membatasi aktivitas dan juga pertemuan tatap muka secara langsung. Seperti tahun lalu, Ramadan dan mungkin juga Lebaran tahun ini juga akan dijalani dengan nuansa yang masih virtual. Kegiatan dan juga aktivitas selama Ramadan seperti silaturahmi hingga buka bersama akan berpindah ke ruang daring. Warga menjalani banyak sekali aktivitas khas Ramadan secara virtual demi mengantisipasi penularan COVID-19. Namun, seperti apa kegiatan dan juga aktivitas khas selama Ramadan seperti silaturahmi hingga buka puasa bersama ini akan berpindah ke virtual ya, dan tentunya ini adalah demi mengantisipasi penularan COVID-19. Satu hal, dampak COVID-19 pada bidang ekonomi sosial yang dapat mempengaruhi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh Indonesia. Lantas, tentunya kita tahu bahwa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi sorotan. Siapakah yang menjadi sorotan? Keamanan dan ketertiban. Kalau dengar kalimat ini gak jauh-jauh dari pengamanan kepolisian. Oke, polisi, TNI, tentunya peran serta masyarakat itu juga sangat penting dalam membantu kepolisian. Nah, seperti apa sih cerita seru saya hari ini tentang giat kepolisian selama Ramadan? Ada kalimatnya, kamu di rumah aja, biar aku yang jagain. Yes, baik. Hari ini saya nggak mau bercerita panjang lebar karena saya juga sudah bersama rekan saya, teman saya. Oh, teman sih baru ketemu ya? Oh, no. Seseorang yang sudah lama sekali untuk saya ingin berjumpa dengan beliau. Dan beliau adalah empuknya di Provinsi Banten yang sudah sangat terkenal juga yang pasti ya, yang menjaga keamanan dan ketertiban warga masyarakat Banten ya. Seperti apakah obrolan saya sudah bersama Bapak Kapolda Banten Inspektur Jenderal Polisi Dr. Rudy Herianto Adi Nugroho SHMH. Yes, selamat pagi Jenderal. Waduh, senyumannya itu loh menggoda iman saya. Oke, Jenderal apa kabar? Alhamdulillah sehat. Semangat pagi Jenderal. Semangat pagi. Kegiatan dari tadi pagi kayaknya padat banget ya. Seperti biasanya seperti itu. Seperti itu. Capek? Kalau untuk negara dan bangsa nggak ada capeknya. Asik. Karena ada seorang abdi negara ya, harus siap siaga kapanpun, dimanapun dan seperti apapun ya Jenderal ya. Oke Jenderal, saat ini saya tidak berbicara Indonesia, tapi saya berbicara tentang Banten. Apa kabar Banten dari keamanan dan ketertibannya di Provinsi Banten? Gambaran Anda seperti apa? Alhamdulillah ya, selama kepemimpinan saya sebagai Kapolda Banten, Banten semakin kondusif. Yes. Banten semakin nyaman dan harapan saya Banten semakin sehat sehingga bisa lepas dari pandemi ini. Betul. Kemudian
program-program pemerintah bisa berjalan, khususnya pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan Ekonomi Nasional PEN. Yes, saya sangat ngikutin banget nih PEN-nya karena memang ini peran serta masyarakat juga penting ya. Iya. Tapi pertanyaan saya, keamanan dan ketertiban masyarakat tugas sepenuhnya kepolisian? Sebetulnya tugas kita semua. Betul. Tugas kita semua. Cuma kami berdasarkan undang-undang memang diberikan kepercayaan oleh negara untuk melaksanakan tugas pokok memelihara keamanan dalam negeri, kemudian melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Kemudian yang terakhir itu adalah menegakkan hukum. Menegakkan hukum. Izin Jenderal berada di Provinsi Banten sudah ada sekitar 2 bulan ya? 2-3 bulan? 2 bulan sedikit. 2 bulan sedikit ya? Ada cerita seru gak sih di Banten? Masih unik gak sih gitu? Sebelumnya mungkin di daerah-daerah lain juga gitu ya. Ada cerita mungkin apa yang membedakan Provinsi Banten dengan provinsi lainnya? Saat saya diperintah untuk menjabat sebagai Kapolda Banten, saya harus belajar dulu tentang Banten. Banten itu bagaimana secara sosiologi, terus kemudian psikologi masyarakat seperti apa, terus dari kajian antropologinya seperti apa. Dan ternyata Banten itu lebih bersifat agamis. Ya, oleh karena itu pendekatan saya sebagai Kapolda juga harus bersifat agamis supaya bisa nyambung antara program kepolisian dengan masyarakat Banten yang akan nanti kita layani. Berarti konsepnya agamis, religius, dan humanis. Ya kan? Kalau kan kepolisian itu humanis kan? Keren ya Mbak? Iya ya, keren ya Pak ya. Jadi semua ada di polisi, di kepolisian, ada di ya. Tapi begini Pak, sedikit boleh ya saya cerita ya. Zaman saya dulu, zaman saya masih kecil, boleh kan saya cerita ya? Nggak apa-apa ya? Bebas kan? Boleh. Curhat sih sebenarnya. Zaman saya dulu SD, karena saya juga anak kolong nih ceritanya nih. Dulu kalau saya lihat bapak saya itu sosok yang gagah, sosok yang perkasa, sosok yang sangat disegani. Tapi kenapa sebagian orang menganggap masih ditakuti sosok polisi? Tapi kenapa sekarang berubah? Jadi kok kayaknya polisi itu sekarang ada di mana-mana, ada di kampung-kampung, ada di daerah-daerah terpencil, disimpan di situ dan lebih dekat dengan masyarakat. Jadi mindsetnya itu masyarakat sekarang kayaknya udah berubah gitu loh. Nah zaman sekarang udah SMA, zaman saya udah sekarang seperti ini, kok saya makin cinta polisi. Itu gimana tuh Jenderal? Menurut pendapat Anda? Memang paradigmanya sudah berubah. Dulu kepolisian itu lebih bersifat ke militeristik. Sekarang sudah mengarah dan menuju ke civilian police. Maka dari itu untuk di Polda Banten saja program saya itu saya berikan tagline itu Pendekar Banten. Saya udah denger tuh, itu di media penuh banget. Sampai saya lihat itu ada apa namanya flyernya, stand bannernya tuh ada di mana-mana. Ada 9 ya? Ada 12. 12. Ada 12. Apa saja? Tapi harus saya jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan Pendekar Banten. Iya, Pendekar Banten teh apa? Pendekar Banten sebenarnya kan singkatan itu. Polisi yang empati, ngayomi, dekat dengan rakyat Banten. Ih, juara banget, tepuk tangan dong buat Kapolda kita. Kenapa nama Pendekar ini tidak jauh beda dengan tagline Provinsi Banten juga yang jawaranya di sini gitu loh. Ini kan jawara dengan Pendekar sama gak sih? Sama kan? Sama. Pendekar itu tadi apa, bisa diulangi? Polisi yang empati, ngayomi, dekat dengan rakyat Banten. Anda semalaman gak sih mikirin itu? Singkatan itu? Enggak, itu Mbak langsung keluar dari kepala saja. Asik. Jenius banget ya. Tapi itu masih ada tambahannya Mbak. Apa tuh? Tambahannya itu adalah merajut keberagaman, merawat kebinekaan. Merajut keberagaman, ya, merawat kebinekaan. Jadi Pendekar Banten merajut keberagaman, merawat kebinekaan. Ih, keren. Ini sesuai dengan ya, sesuai dengan yang ada di Indonesia ya Pak, undang-undang yang mengamanatkan seperti itu juga ya. Maksud saya juga menyampaikan juga bahwa kemudian
orang nanti melihat bahwa kok jumawa sekali nih Kapolda Banten menggunakan tagline-nya Predikar Banten, padahal itu singkatan. Iya. Nah, supaya masyarakat juga tahu bahwa sebenarnya yang harapan kami polisi yang empati ngayomi dengan rakyat Banten itu tujuannya adalah untuk merajut keberagaman, merawat kebinekaan yang ada di Provinsi Banten. Merawat. Karena yang paling sulit itu udah bukan buat ya, tapi merawat ya Merawat. Pak ya. Maintenance-nya ya yang sulit ya. Oke. Tapi sejauh ini dengan pendekar ada berapa program? 12 program. What? Apakah itu? Program yang pertama ini yang menjadi perhatian para ulama sebenarnya itu adalah program ngaji bareng Kapolda. Ngaji bareng Kapolda? Ngaji bareng Kapolda. Wow. Bukan berarti Kapoldanya yang Ngajar ngaji. Tapi saya yang ngaji. Oke. Ngaji kepada ulama-ulama yang ada di Banten. Roadshow gitu maksudnya ya. Roadshow. Tetapi saya juga punya program untuk ngaji sendiri, yang itu dilaksanakan setiap malam Jumat di rumah dinas, di pendopo rumah dinas. Oke. Jadi setiap minggu itu yang memimpin zikir, sholawat dan kataman Al-Quran. Oke. Itu selalu dari ulama-ulama yang ada di Banten. Jadi kami mengundang supaya beliau para ulama abu yang ada di sini berkenan untuk mengisi pengajian rutin tiap malam Jumat di rumah Dinas Kapolda. Bukan untuk Kapolda, tetapi untuk seluruh masyarakat Banten. Oke. Supaya kondusivitas keamanan terjaga, terjamin, masyarakat Banten juga semakin sehat, terhindar dari pandemi dan terhindar dari segala mara bahaya maupun Amin. wabah yang sekarang sedang melanda. Oke. Wow. Lebih dekat dengan ulama dan ulama memang dekat dengan masyarakat. Seharusnya seperti itu. Gitu kan? Iya. Ah, dan harapan cakep saya banget. juga ulama itu harus dekat dengan umaro. Yes. Umaro juga harus mendekat dengan ulama. Ulama. Jadi saling mengisi ya, Jenderal ya. Iya. Oke. Itu keren banget. Yes. Kalau yang kedua itu ya tadi kami khususnya dari kepolisian itu harus dekat dengan ulama, makanya ada program Rukun Ulama dan Umaro. Rukun Ulama dan Umaro. Kenapa ulama di depan? Karena saya lebih mengedepankan adalah ulama, karena Betul. ini kan Provinsi Banten Religius. religius. Makanya bukan Rukun Umaro Ulama, tapi Rukun Ulama Umaro. Maksud saya itu rukun antar ulamanya, rukun antar umaronya, juga rukun antara ulama dan umaro. Nah, jadi saling bersinergi gitu loh. Saling iya nggak sih? Saling bersinergi gitu. Untuk yang ulama, kedekatan ulama dengan umaro itu tadi. Tapi memang cukup antusiasnya luar biasa ya. Sejauh ini ya. Alhamdulillah para abuya yang ada di Provinsi Banten, ulama yang ada di Provinsi Banten, termasuk itu namanya ajengan atau kiai atau semuanya memberikan respon yang positif. Betul. Karena menurut pendapat kami, apabila ulama dan umaro sudah bersatu, selesailah urusan semua duniawi yang ada. Betul. Itu saya senang karena kalau tiap saya datang kepada ulama, tanggapannya selalu positif dan saya selalu menimba ilmu dari beliau-beliau, baik itu ilmu pemerintahan maupun ilmu agamanya. Karena bukan berarti kami yang dari kepolisian lebih tahu, ternyata banyak ulama yang lebih tahu tentang bagaimana caranya menjaga kondusivitas keamanan. Oke, berarti sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Sama-sama bertukar pikiran. Iya. Dan saya lebih banyak yang belajar kepada para ulama. Iya, keren. Oke. Itu baru satu program ya? Program kedua. Oh, program kedua. Oke. Ada program yang ketiga itu Guyup TNI Polri, Pak. Guyup. Ya, kenapa saya menggunakan istilah atau kata guyup? Karena kalau sinergitas itu sudah biasa didengungkan, dan sinergitas terkait dengan pelaksanaan tugas tugas pokok antara TNI dan Polri. Oke. Saya menggunakan kata guyup itu sebetulnya terkait dengan olah rasa. Oke. Sehingga pelaksanaannya tidak di level atas,
tapi pelaksanaan di level bawah. Karena yang sering silang pendapat itu biasanya di level berselisih paham itu karena nggak masuk, nggak nyambung. Banyak kesalahpahaman tuh di level paling bawah. Oleh karena itu program saya adalah Guyub TNI Polri. Guyub TNI Polri itu pola kegiatannya juga sederhana. Kayak kemarin kita laksanakan di grup 1 Kopassus di Serang. Itu kegiatannya adalah outbound. Wow. Outbound itu tapi tetap menjaga jarak karena protokol kesehatan seperti rayap tambang. Tapi satu tim itu isinya dari Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian. Oh, kolaborasi ya. Nah, keren. Supaya itu kelihatan guyupnya. Nah, kemudian program yang lain adalah kayak mancing bareng, olahraga bareng. Dan itu memang kita fokuskan kepada anggota yang di bawah. Yes. Kalau pimpinan yang lihat saja. Iya. Karena pimpinan pasti akan sudah sinergi, sudah kuat. Betul. Yang di bawah itu. Dan kayak menanamkan sportivitas gitu ya. Iya nggak sih? Maksudnya untuk seperti itu kan. Tujuannya juga supaya saling mengenal, sehingga nanti pada saat ada di lapangan mereka sudah tidak canggung lagi untuk menjalin komunikasi. Betul, itu penting banget Jenderal, gitu kan. Oke, Guyub. Selanjutnya juga ada Yuk Ngopi Bae. Kalau ini saya sering dengar di Humas Polda nih, sering banget nih. Dengan media, dengan masyarakat. Ini kayaknya memang lagi diangkat banget ya. Ngopi apa tadi? Ngopi. Yuk Ngopi Wae. Yuk Ngopi Wae. Ya. Nanti ada lagunya Mbak, cuman ini belum saya launching. Coba bocoran. Yuk ngopi bae. Kok jadi dangdutan sih gue. Tapi memang genrenya nanti dangdutan. Serius? Iya. Saya aja dong penyanyinya, boleh ya? Saya yang bawain deh. Begitu sih gue. Iya. Gimana Jenderal? Nah, ini sebetulnya program yang sangat sederhana. Karena ternyata semua permasalahan itu bisa selesai dengan cara duduk bersama ngopi. Ya. Saya belajar tentang. Tapi itu ada filosofinya loh. Iya. Iya nggak sih, saya pernah baca bukunya itu. Terus kemudian saya filosofi kopi. Iya kan? Iya nggak sih filosofi kopi kan? Iya benar-benar. Kalau saya ngarahnya pada politik kopi Mbak. Politik kopi. Iya. Karena gimana tuh? Semua permasalahannya itu ya bisa diselesaikan dengan ngopi. Contoh. Waktu saya kemudian ke Museum Linggarjati, itu kan konferensi itu, perundingan dengan negara lain, bangsa-bangsa. Tapi selesainya itu juga dengan ngopi Mbak. Di meja kan? Di meja, dengan ngopi. Cuma ngopi doang. Iya. Dan bagi saya permasalahan-permasalahan di masyarakat ini sudahlah, nggak usah perlu harus demo, nggak perlu harus turun ke jalan, bakar-bakaran, rusuh ya, tawuran, bicarakan. Hai sih ngopi aja sih, gitu kan? Ya, makanya itu udah selesaikan dengan cara ngopi. Itu, jadi semuanya juga akan lebih nyaman, nggak merasa terganggu. Kerja polisi juga akan lebih mudah, kemudian solusinya juga lebih cepat karena bisa langsung diselesaikan di atas meja sambil ngopi. Tapi sepertinya Anda memang melakukan pendekatannya secara psikologi ya? Iya nggak? Kayak melakukan pendekatan ke orang tuh ya, kalau berbicara masalah hukum ya kan nggak akan ada beresnya ya. Walaupun ada penegak hukum gitu kan, tapi di sisi lain ada satu naluri gitu lah, atau ada semacam kayak psikologi. Nggak semua loh kayak gitu. Yuk kita ngopi. Gitu nggak sih Jenderal? Betul Mbak. Saya ngeliatnya soalnya agak beda nih. Auranya aura kasih nih. Kalau kami selalu mengedepankan adanya pendekatan hukum, itu pasti ada yang merasa win, ada yang merasa lose Mbak. Kalau ngopi itu win-win solution. Cakep banget. Tapi saya nggak puas Jenderal. Kalau nggak bermasalah dengan hukum itu kayaknya nggak oke gitu, nggak ini gitu kan. Tapi tidak seperti itu ya. Nggak seperti itu. Lagi pula sekarang kan kami juga diminta untuk lebih menerapkan restoratif justice. Restoratif justice itu penyelesaian perkara di luar pengadilan. Di luar pengadilan, dan itu lebih mengedepankan adanya komunikasi, kemudian negosiasi, sehingga nanti ada suatu kesepakatan di antara
pihak-pihak yang berperkara dalam ini pelapor dan terlapor supaya bisa menyelesaikan permasalahannya tersendiri. Cubit dikit lapor, ya nggak sih? Tisoredat dikit lapor, ya nggak sih? Padahal negara kita itu negara yang memang utamakan. Tapi kan negara hukum gitu kan, bahasanya gitu loh. Kan ini negara hukum gitu. Colek dikit, kecuali kalau bacok dikit beda ya. Oke. Makanya Mbak, di polisi sekarang sudah berubah. Berubah, penegakan hukum tidak di nomor 1 Mbak. Penegakan hukum ditaruh nomor bawah. Paling bawah. Yang ketiga, yang pertama apa? Menjaga keamanan dalam negeri, melayani, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, baru menegakkan hukum. Dulu penegakan hukum di depan, Pak. Sehingga masih banyak masyarakat yang kemudian malah menjadi tidak patuh hukum. Ya, karena masih ada rasa saya kok dikalahkan. Nah, kemudian akan cari lagi, kemudian akan saling lapor, nggak selesai. Iya. Abis di tempat aja itu ya, abis usia di tempat aja itu, ya nggak habisin waktu gitu loh. Oke, lanjut Jenderal. Ada program berikutnya adalah subuhan keliling. Apa? Subuhan keliling. Oh. Jadi bukan suberling. Apa sih, maksain banget ya gue. Subling, subuh keliling. Ya. Bukan berarti Kapolda harus subuhan keliling tiap hari. Nanti sakit Kapoldanya, makanya lelah. Ada lelah Bang. Karena kan subuhan keliling tidak hanya di satu masjid Mbak. Ini kan harus seluruh juga harus didatangi masjid-masjid. Supaya masyarakat tahu bahwa polisi itu pada saat masyarakat melek, polisi sudah ada Mbak. Sudah ikut melaksanakan tugas menjaga keamanan dan ketertiban. Polisi romantis ya sekarang itu ya. Ya nggak sih? Pada saat ku membuka mataku yang kulihat hanya dirimu di masjid maksudnya. Oke. Jadi itu program itu harus dilaksanakan oleh seluruh Kapolres. Oh ya, di daerah-daerah ya, di kabupaten kota ya. Seluruh Kapolsek. Dan seluruh Babin Kamtibmas Mbak. Wah. Kan sampai desa. Iya, makanya tadi saya bilang polisi tuh kayaknya di mana-mana deh. Kan negara harus hadir setiap saat Mbak. Iya, maksudnya sampai daerah-daerah pedalaman aja ada tuh Babin Kamtibmas tuh ya. Oke. Itulah hebatnya polisi. Nah iya, saya bangga jadi anak polisi soalnya. Oke, lanjut Jenderal. Terus ada sahabat pesantren. Sahabat pesantren tuh ya intinya kayak sering main-main ke pesantren lah. Jadi tidak semua pesantren itu kan punya fasilitas yang sama. Ada juga mungkin pesantren yang kurang mendapatkan perhatian. Ya, mungkin kurang donatur atau mungkin ekonominya masih belum kuat. Oleh karena itu saya sudah sampaikan kepada jajaran bahwa kalian sering-seringlah dolan-dolan Sabah ke pesantren. Apa Jenderal? Dolan-dolan. Dolan-dolan tuh jalan-jalan maksudnya. Nengok-nengok. Oh. Kalau kata orang Sunda mah lelempangan. Maaf ya, kalau di kita sebutnya lelempangan. Kalau ini dolan-dolan. Oke. Kalau istri saya orang Sunda, Mbak. Jadi saya tahu juga. Oh iya, mohon maaf loh. Saya pikir Anda enggak paham. Oke, lelempangan. Ya. Baik, dilanjut. Jadi harapan saya itu polisi punya perhatian ke pesantren. Oke. Hal yang paling mudah saya kasihkan contoh, pokoknya pesantren itu catnya sudah kusam, sudahlah urunan kalian beli berapa, ada uang 100.000 belikan cat. Yang urunan siapa? Anggota saja kan nggak anggota kepolisiannya? Iya. Babin Kamtibmasnya? Iya, maksudnya polisi-polisinya nih di situ. Iya kan, kalau ngasih 10 ribuan. Kalau umpama ada 10 orang ada dapat 100.000 udah dapat cat. Ih baik banget, nggak selain ke rumah saya aja Pak. Oke, lanjut. Oke. Terus program berikutnya tuh sowan sesepuh. Ini tokoh masyarakat. Termasuk tokoh pemuda. Yang dituakan gitu ya. Termasuk tokoh pemuda ya, Mak. Tokoh ada. Makanya tokoh saya sampai sowan ke mana? Baduy. Ke Baduy. Nah itu kan juga program bentuk sowan sesepuh. Ya. Dan sesepuh itu bukan berarti yang usianya sudah senja. Ya, tapi yang masih muda pun kalau mungkin punya pengaruh tetap kami anggap sebagai sesepuh. Betul. Oke. Terus kemudian ronda siskamling. Ini sebetulnya kan sudah dijalankan. Tapi udah jarang loh. Ya. Iya nggak sih, ronda siskamling tuh kayaknya ya beda aja kalau zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang tuh kayaknya agak jarang saya dengar yang tung tang gitu kayak gitu tuh. Iya.
ini mau sengaja kami galakkan lagi untuk ronda Siskamling karena saya melihat banyak sekali itu kejadian di malam hari. Ini hasil evaluasi analisa dan evaluasi dari kepolisian, kejadian kejahatan khususnya pencurian itu selalu terjadi di malam hari. Iya. Gitu. Maka itu Siskamling saya lihat ada tetapi hanya posnya saja. Posnya aja. Kegiatannya kurang. Iya. Oleh karena itu saya minta kepada jajaran untuk segera menggiatkan kembali Siskamling. Iya. Zaman dulu itu Mbak ada jumputan. Apa? Pakai beras itu beras satu jumput dikumpulin Iya. keliling. Terus dimasak Enggak, jadi yang Siskamling itu mengumpulkan beras Mbak. Itu di depan rumah tuh sudah ada beras. ya Inilah secomot. Ya, secomot, sejumput kalau bilang. Nah, itu nanti kalau dikumpulkan seluruh rumah itu dapat banyak Mbak. Oke. Ya, dan itu sekarang itu kan udah kearifan lokal seperti itu sudah. Nggak ada. Sekarang ada yang keliling. Maaf, Bapak zaman tahun berapa ya? Saya masih muda sekali. Oke, baiklah. Iya, generasinya beda soal kita ya. Baik. Iya. Terus itu apa namanya si berasnya itu? Ya dikumpulin. Nanti untuk dikumpulin untuk berapa minggu, berapa bulan itu sudah terkumpul. Itu untuk yang kemakmuran untuk yang Siskamling. Tapi kan sekarang beda Mbak. Sekarang itu dijadwal. Pak ini jadwalnya ini. Tapi sekarang juga nggak ada Mbak. Oh, iya sih ya. Nah, padahal kan tujuan dari Siskamling itu juga untuk sosialisasi dan interaksi antar warga, tetangga, saling mengenal. Kalau nggak saling mengenal, tetangganya ada kesusahan apa, ya akan cuek aja. Kalau saya di komplek emang nggak saling kenal Pak. Jadi pulang subuh, pulang asar, pulang pagi juga saya nggak tahu gitu loh kan, ya gitu tadi. Iya. Ya itu yang jadi masalah kita kan seperti itu. Makanya saya ingin menggiatkan kembali supaya komunikasi sosial di antara warga itu terbina kembali, sekaligus menjaga keamanan lingkungan. Ih, keren banget. Tapi ya saya setuju Jenderal, pokoknya harus ada Siskamling biar haneuten. Biar haneuten tuh daerah rumah kita tuh ya kalau malam jam 2 tuh enggak keeng gitu ya. Apalagi malam Jumat ya, Mbak. Iya bener, ngeri banget. Ya gitu loh, oke. Bukan kentongan tapi ada suara anjing. Ya benar-benar agak ngeri Terus juga sih. Terus yang berikutnya adalah sinergi tiga pilar ini. Tiga pilar itu kepolisian, TNI sampai dengan Pemda. Kalau tadi guyup kan hanya TNI dan Pemda. Kalau ini sinergi tiga pilar itu antara kepolisian, TNI dan Pemda. Iya. Karena kayak COVID gini kan Pemda yang diutamakan Pak. Kami mendukung. Siap. Jadi kalau kami nggak punya komunikasi, nggak punya sinergi, ini terkait dengan tugas kalau sekarang Mbak. Iya. Makanya sebutannya lah sinergi tiga pilar. Harus saling mendukung. Polri harus mendukung TNI, Polri harus mendukung Pemda. Begitu juga sebaliknya. Iya. Terus kemudian ada warung Jumat. Ini warung Jumat. Jualan maksudnya? Memang Mbak. Jadi gimana? Kita itu berusaha untuk meningkatkan UMKM. Jadi ini ada hubungan sama PEN juga nih. Ya, pemulihan ekonomi nasional kan salah satunya yang penopangnya UMKM kan? Ya. Nah, jadi begini. Bagi yang mampu itu silakan menyediakan makanan-makanan di halaman masjid. Tapi pedagang-pedagang yang ada di situ Mbak yang harus disiapin sehingga mereka berdagang yang sebelumnya itu dari pagi sampai sore baru habis. Itu mereka kan hanya satu jam sudah habis Mbak. Oh, on the spot dan langsung habis gitu ya, di situ jadi ya. Kalau ada tukang bakso di situ didekatkan ke masjid. Ada yang tukang cilok didekatkan ke masjid, tapi sudah kita borong nih Mbak. Wih, keren. Yang bayarnya siapa Pak? Ada, nanti kan kita banyak teman yang bisa mau. Itu tiap hari apa ya, di mana aja ya? Soalnya saya pemburu makanan juga nih kayak gituan. Tadi saya kayak ada yang jual es cendol, sehingga kita memberdayakan pedagang-pedagang yang ada di sekitar masjid itu. Karena ini kan berubah Mbak. Nanti masjid sini, nanti masjid sini, masjid sini, sehingga seluruh UMKM, pedagang-pedagang kecil di situ bisa merasakan manfaatnya, dan ternyata kehadiran polisi itu banyak manfaat. Iya, termasuk Jumat Barokah juga ini gencar banget ya. Ya, Jumat Barokah. Saya sering banget lihat update-annya itu sampai ke rumah-rumah. Ya. Bantuan itu tuh udah lama banget ya kayaknya Pak. Iya.
gitu kan. Dan memang udah sampai saat ini masih tetap berjalan juga program masih Jumat berjalan. Barokah itu Jumat ya. Barokah, ngasih jalan. sembako gitu. Tapi kok saya belum kebagian ya? Saya Kan untuk ke rumah saya. untuk kaum duafa, Mbak. Ih, saya kan anak yatim piatu, Pak. Sama saya juga anak yatim piatu. Baik, mohon maaf. Agak keceplosan. Oke, Jenderal. Lanjut. Terus ini program berikutnya adalah polisi sayang anak. Nah, ini yang saya tunggu, polisi sayang anak yatim. Boleh. Polisi sayang anak yatim. Seperti apa maksudnya? Takut saya salah paham loh. Iya. Seumur saya emang nggak wajib disayangin ya? Nggak beda ya? Anak harus Bisa Pak, bisa jadi anak nih saya Pak. Maksudnya bisa dianggap jadi anak maksudnya. Oke, lanjut. Jadi polisi anak yatim itu harapan saya polisi harus punya empati. Tadi seperti dari pendekar itu harus punya empati khususnya kepada anak-anak yatim. Karena ini kita mengejawantahkan sunnah Rasul. Rasul itu sangat sayang dengan anak yatim. Makanya harapan saya itu jangan sampai ada anak yatim yang menangis di Provinsi Banten. Implementasi seperti apa? Ya disantuni. Santunan anak yatim. Ya, disantuni. Oke. Saya kasih penjelasan kepada anggota. Kalau kalian nggak punya uang, nyantuni anak yatim itu gampang. Datengin dielus kepalanya itu sudah menyantuni. Bentuk menyantuni karena menunjukkan welas asih sayangnya kepada anak yatim. Kan programnya bukan polisi santuni anak yatim, polisi sayang anak yatim. Iya, sayang anak yatim. Ya. Oke. Nah, kalau nanti kalian punya rezeki, jadilah bapak asuh anak yatim. Oke. Bisa juga mendirikan panti asuhan. Betul, kalau enggak betul. menjadi anggota pembina di situ atau pengurus dari panti asuhan. Nah itu kalau itu bisa dijalankan, maka Nabi pun akan memberikan syafaatnya. Iya, betul. Walaupun betul. Harapannya kan nanti pada saat di akhirat, tapi bisa juga kita mendapatkan keberkahannya. Betul. Sehingga sedikit banyak bisa membantu situasi Kamtipmas di Polda Banten. Ya, khususnya di wilayah hukum Polda Banten. Saya jadi merinding nih Bapak dengar kayak gitu. Jadi disebut dengan menyayangi anak yatim tuh mungkin ya tadi ya, bahasa dan memang arti yang sebenarnya itu memang banyak yang harus kita lakukan. Tidak harus berupa materi saja. Ya. Memperlakukan anak yatim selayaknya. Itu mungkin maksudnya ya. Oke, keren banget. Ada lagi? Yang terakhir itu penguatan manajemen media. Ini tugasnya Pak Edi ini. Itu selalu gencar. Ini aja program ini luar biasa sekali bisa terlaksana dan bisa dipertemukan dengan jenderal. Luar biasa loh, Humas Polda Banten. Kenapa harus media? Sebenarnya kami itu nggak bisa apa-apa kalau tidak didukung oleh media. Media itu mitra, Pak. Media itu mitra supaya apa yang dilaksanakan Polri itu juga terinformasi juga ke masyarakat, sehingga masyarakat tahu. Kayak program Pendekar Banten ini kalau nggak ada media nggak ada yang tahu, Mbak. Iya dong. Ya. Tidak terekspos ya. Tidak terekspos. Jadi viralin nih, dipiralkan nih. Ya. Kita viralkan nih. Harapan saya ya media itu harus terus bersinergi dan memberikan kontribusi kepada pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah hukum Polda Banten, dan kita sama-sama sinergi supaya tugas untuk menjaga keamanan ketertiban ini tidak hanya tugas kepolisian tapi juga tugasnya dari media. Betul. Kami siap membantu untuk bisa membantu kepolisian ya. Tidak hanya polisi saja yang memang memiliki peranan di sini, tapi juga seluruh masyarakat Banten. Baik, Jenderal, kita break dulu sejenak karena obrolan kita semakin seru sekali ya. Kita akan break lagi setelah yang satu ini.